yang harus kita petik dalam salah satu perjalanan jarah atau mendatangi orang-orang yang saleh? Pertama, jarah itu mengajarkan kita untuk selalu bertafakur, berpikir di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena kita akan mengetahui bagaimana orang yang dulu itu pernah hidup dan akhirnya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam landasannya Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas, maka akan berjumpa dengan maut atau yang disebut ajalnya. Nabiil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun tabarukan bi zikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man jara aliman faka'annama jarani. Al-hadis. Wa qala fi du'a Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hudna bil istiqamah wa a'idna min muzimati nadamah bil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa selalu kita ucapkan kepada junjungan manusia yang paling mulia di hadapan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan hormati para guru, para alimil ulama, para sesepuh yang alhamdulillah mengikuti acara jarah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari kemarin hingga sampai terlaksana hari ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiada lain, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan ataupun amal yang kita kerjakan di alam dunia tentu bagaimana niatnya. Apabila niat baik tentu akan mendapatkan kebaikan. Tetapi sebaliknya, jikalau niat itu buruk, maka yang datang bukan lagi kebaikan tetapi keburukan yang tidak akan diinginkan. Nauzubillahi min dzalik. Para jamaah jarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bisa menjadikan salah satu iktibar atau contoh bagaimana kita dalam perjalanan jarah dan bagaimana kita mengambil hikmah dalam berjarah kepada orang-orang yang saleh atau orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi, man jara aliman faka'annama jarani. Kata baginda Rasul, barang siapa yang berjarah kepada orang alim, kepada orang yang saleh, maka faka'annama jarani, maka itu seperti pahalanya jarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau hari ini kita belum bisa jarah ke Makkah, mendatangi makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan dengan kita mendatangkan atau berjarah kepada orang yang soleh itu pun sama pahalanya dengan jarah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita selalu niatkan, mudah-mudahan setelah kita berziarah kepada para alim ulama, para salihin, mudah-mudahan kita pun ada niat dan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menziarahi makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita petik dalam salah satu perjalanan ziarah atau mendatangi orang-orang yang saleh? Pertama, ziarah itu mengajarkan kita untuk selalu bertafakur, berpikir di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena kita akan mengetahui bagaimana orang yang dulu itu pernah hidup dan akhirnya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam landasannya Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas, maka akan berjumpa dengan maut atau yang disebut ajalnya. Maka dari sini kita bisa belajar, jikalau kita belajar berziarah, mendatangi orang-orang yang sudah meninggal, iya ya, dulu orang-orang yang dulu hidup sekarang sudah terhampar di dalam tanah. Maka dari situ akan menjadi salah satu pelajaran untuk kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena tiada lain Allah ciptakan kita dari jin dan manusia, tiada lain melainkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita bertafakur bahwa jikalau kita sekarang hidup, maka esok kita akan pun menyusul orang-orang yang sekarang meninggal. Kalau di sini sudah kita tanamkan dalam hati, tidak akan ada pernah dalam hati ini iri dengki, tidak akan terlalu cinta terhadap dunia, dan tidak akan pernah melupakan yang namanya akhir. Lalu hikmah yang kedua, bagaimana kita bisa ambil pelajaran berziarah kepada orang yang soleh. Ibu, bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang disabdakan Rasul tadi, kenapa sih orang-orang yang soleh, orang-orang yang dulunya hidup tetapi beramalnya baik, sehingga walaupun sebuah makom, tempat makomnya ada di sebuah bukit gunung, maka orang-orang datang berbondong-bondong untuk mendapatkan keberkahan dan karomahnya beliau. Maka dari sini kita harus belajar. Kalau dulu beliau pun pernah hidup dan semasa hidupnya beliau habiskan untuk kebaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hablum minannas walaupun dalam hablum minallah. Baik terhadap manusia, baik pula terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu yang kita petik. Jikalau kita hidup di dunia selalu baik terhadap sesama, baik dalam perintah Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan, memberikan suatu mahkota, yaitu keberkahan dan karomah yang begitu tinggi. Maka disitulah kita bisa belajar dari orang-orang soleh ini. Tentunya orang-orang yang selalu memberi keberkahan, Bu, memberikan keberkahan, kemanfaatan kepada yang sedang ada di alam dunia ini. Sebagaimana yang dihadiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat kepada manusia. Maka Bu, kalau kita ingat-ingat dan lihat-lihat, kita berziarah kemanapun, banyak seorang pedagang yang mencari rezeki di situ untuk anaknya dan untuk istrinya. Kalau kita simpulkan, kita berpikir lebih jauh, kalau semasa sudah meninggalnya pun dia memberikan manfaat kepada orang yang hidup, apalagi ketika dia hidupnya, Bu. Mungkin lebih-lebih dari memberikan keberkahan kepada orang yang hidup. Maka dari sinilah suatu pelajaran buat kita semua yang berziarah kepada para alim ulama, para sholihin. Maka inilah salah satu pelajaran yang harus kita amalkan di alam dunia ini.
kalau kita baik dalam perkataan, baik dalam tingkah laku, insya Allah kita pun akan dikenang sebagaimana para alim ulama, para orang-orang yang baik dalam amal ibadahnya di alam dunia sedang semasa hidupnya. Lalu yang terakhir, jikalau kita mendatangi orang saleh dan kita mendoa bukan meminta kepada yang punya kuburan, yang menempati kuburan, tetapi ini adalah salah satu wasilah. Sebagaimana dulu Nabi Adam alaihissalam pernah dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan salah satu kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bertobat kepada Allah selama mungkin lebih banyak bertahun-tahun, tetapi belum diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada bulan Muharram tepatnya, Nabi Adam alaihissalam bertawasul membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertawasulnya kepada baginda Rasul, maka Nabi Adam alaihissalam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pun kita berniat mendatangi, berziarah kepada orang soleh, tiada lain kita menginginkan berkah, karomah daripada amalan-amalan yang pernah dikerjakan oleh para alim ulama atau para solehin ini. Karena kata salah satu hadis Rasulullah SAW, telah diutus satu malaikat ini di tempat orang-orang yang soleh. Makamnya orang soleh diutus satu malaikat. Lalu ditanya, untuk apa ya Rasul? Malaikat itu diutus untuk menjaga makamnya para alim ulama, para solehin. Kata Rasul, wahai sahabat, malaikat ini diciptakan, ditugaskan Allah supaya menyampaikan hajat-hajatnya orang-orang yang mendatangi meminta keberkahan ataupun karomah dari sahibul makom ini, supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita pun yang berjarak sekarang, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita yang belum tersampaikan, mudah-mudahan cepat-cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu selanjutnya, jikalau kita berziarah bukan hanya untuk kepada para solihin, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan supaya kita meminta doanya kepada kedua orang tua. Meskipun misalkan orang tua sudah tidak ada di alam dunia ini, maka datangilah dan doakanlah, datangilah kepada kuburannya ataupun makam di mana tempat orang tua kita meninggal. Karena kenapa? Keberkahan daripada kedua orang tua meskipun sudah tidak ada di alam dunia, itu adalah salah satu kenikmatan yang tiada batasnya. Maka ibu, bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu kesimpulannya daripada apa yang kita bahas ini yaitu tentang hikmah berziarah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang telah kita datangkan oleh sahibul maqam, oleh sahibul yang kita datangkan berziarah kepada makamnya para solihin ini. Mungkin kita bisa mengambil sedikit pelajaran, yaitu tentang amalan bagaimana beliau ketika dalam hidupnya. Tiada lain yaitu melakukan pekerjaan atau amal ibadah yang baik, hablum minallah maupun hablum minanas. Mudah-mudahan mungkin hanya itu bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua, wabil khusus untuk yang mengikuti jamaah jaroh ini. Mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala serta mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.